Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali kisah yang keempat yang ada di dalam surah Al-Kahfi, di mana kisah ini mengisahkan tentang dua orang yang mulia, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam dan ditemani dengan seorang anak muda, yang kesungguhannya, keseriusannya menemani Nabiullah Musa alaihissalam. Allah berikan hadiah, Allah berikan anugerah. Kelak setelah gurunya ini, Nabi Musa ini wafat, maka anak muda ini nanti diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan kita sudah sampaikan kemarin Nabiullah Yusha bin Nun, di antara keistimewaannya yaitu pertama, Allah menganugerahkan kepadanya satu mukjizat yang istimewa, yaitu beliau bisa menahan matahari untuk tidak terbenam dulu sampai hajat beliau, keperluan beliau tuntas, dan beliau mampu mengantarkan Bani Israel untuk masuk ke negeri yang mulia, yaitu Palestina, di mana Nabi Musa alaihissalam sendiri bahkan tidak bisa. Ini salah satu prestasi luar biasa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusha bin Nun. Tentu kalau secara derajat tetap Nabi Musa lebih mulia, Nabi Musa lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa ketika kita menempel mendekat kepada orang mulia, maka setidaknya kemuliaan itu akan ikut, kita akan kecipratan, kita akan kebagian kemuliaan dari orang yang kita dekati tersebut. Maka pentingnya itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anak muda itu atau pembantunya ini dengan hanya kata fatahu. Fatahu. Jadi ada dhamir hu yang kemarin sudah kita sampaikan. Dia anak muda ini, anak mudanya Nabi Musa, pembantunya Nabi Musa, menggunakan dhamir muttasil yang nempel, seolah-olah tidak terpisah. Jadi kemana Nabi Musa, maka anak muda ini ada dalam perjalanan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir ini. Maka kemarin kita sampaikan tentang beberapa pelajarannya, betapa Nabiullah Musa dengan semua kedudukannya yang tinggi itu, beliau tetap merendahkan diri, bersikap tawadhu, menunjukkan semangatnya yang luar biasa, tetap berilmu, tetap mencari ilmu. Rasa hausnya tentang ilmu yang baru yang belum diketahui itu beliau tunjukkan, bahkan dengan kalimatnya la abrahu, saya tidak akan berhenti, saya tidak akan mandek, saya tidak akan mundur sampai ke tujuan yang dicari. Atau kalau harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, maka beliau siap melakukannya. Kemudian bagaimana nanti beliau memanggil anak mudanya ini, bukan dengan panggilan yang kasar, bukan dengan panggilan yang mentang-mentang beliau lebih tinggi derajatnya, tidak. Beliau tetap memanggil anak muda ini dengan panggilan yang luar biasa, walaupun anak muda ini disebutkan sebagai pembantunya atau muridnya. Maka nanti kita akan lihat ketika Nabi Musa minta didatangkan makanan itu, manggilnya ya hadirkan makanan kita, bukan makanan saya. Jadi itu salah satu bentuk ketawaduannya.
Jadi Nabi Musa memanggil memanggil yang membantunya ini tetap, ayo datangkan makanan kita, bukan makanan saya, bukan makanan khusus untuk saya. Makanya nanti di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan di antara kewajiban kita kalau kita di rumah ada pembantu, maka bahkan budak, dan kita tahu budak itu derajatnya lebih rendah, karena bahkan budak itu tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Jadi di antara perintahnya adalah apa yang kalian berikan makanan kepada orang yang membantu di rumah kalian harus sama dengan yang kalian makan. Jadi betapa Islam ini menjunjung, walaupun secara status berbeda, tetapi tetap memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Dengan tadi ya, sampai urusan makanan yang kita berikan kepada orang yang membantu di rumah kita, misalkan harus sama. Tidak boleh dibedakan dalam artian yang kita makan enak kemudian sisanya diberikan, tidak. Kemudian semangat untuk menuntut ilmu dan memikul beban dalam belajar menuntut ilmu. Kemudian pentingnya kita menempelkan diri kita kepada orang mulia, target yang jelas, teman perjalanan, teman yang baik dan memiliki tekad yang kuat akan mengantarkan kepada maksud tujuan kita. Dan orang besar itu selalu punya ambisi. Ini kemarin yang terakhir yang kita sampaikan, orang besar itu punya ambisi, punya tekad yang kuat. Kalau tidak punya ambisi, ambisi ini ibaratnya bahan bakar. Dia akan menguatkan perjalanan yang jauh, dia akan meringankan beban yang berat. Itu perlunya orang punya ambisi, tentu ambisi yang positif, ambisi yang mulia. Sebagaimana yang kita contohkan kemarin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau sendiri yang jujur mengatakan, innali nafsan tawwaqah, saya ini punya ambisi yang besar, tidaklah aku mencapai satu target tujuan, melainkan aku ingin menginginkan yang lebih tinggi darinya, sampai target tertingginya setelah menjadi khalifah. Beliau menyampaikan ketika sudah menjadi khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, beliau menyampaikan, sekarang aku menginginkan surga. Sekarang aku ingin mendapatkan surga. Ini gambaran nanti pertemuan dua laut. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan Majma' al-Bahrain, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini di mana? Ini pendapatnya ada dua. Dia mengatakan di sini, kalau di sini lebih dekat karena Nabi Musa berangkatnya dari Mesir. Dan peristiwa ini Nabi Musa berangkatnya dari Mesir. Kalau ini pendapat yang pertama. Ini ada dua, Bahrul Urdun, Ailah dan Aqabah, dan Bahrul Kulzum. Pendapat yang kedua lebih jauh, di Andalusia, Spanyol, di selat Gibraltar. Jadi bayangkan dari Mesir perjalanan sampai ke sini ya. Lihat petanya saja, masya Allah, melintasi berapa negara itu. Jalan kaki, tidak ada pesawat dari itu. Bahkan nanti yang dilewati adalah tanah berpasir. Jadi bayangkan Nabi Musa dengan semua kemuliaannya tetap haus dengan ilmu. Bahkan kalau riwayat yang diambil adalah yang ini di Tenja atau Tenjen ini di Andalusia, Spanyol, Portugis dan sebagainya. Nah ini pertemuan dua lautnya di sini. Kebayang Nabi Musa berangkatnya dari Mesir. Maka ini pelajaran mahal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sedang belajar. Belum lagi nanti kita lihat hal yang lain. Tapi setidaknya ini loh perjalanannya. Jadi kisah ini layak untuk kita bacakan kepada anak-anak kita. Jadi anak kita yang belum siapa-siapa, belum menjadi apa-apa, seharusnya semangatnya, tekadnya lebih kuat dibandingkan Nabi Musa alaihissalam yang sudah menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi kita tegaskan sekali lagi, perjalanan ini adalah setelah Nabi Musa menjadi nabi, menjadi rasul. Setelah semua derajatnya yang tinggi itu, beliau tetap melakukan perjalanan yang luar biasa ini. Jadi kebayang berapa itu jaraknya. Maka ayat berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima,
Setelah keduanya berjalan dengan jarak yang jauh tadi kita lihat, sudah sampai tempat pertemuan dua laut, Allah takdirkan nasiyahutahuma, nanti dua orang ini istirahat sejenak, tiduran, dan Nabi Musa memang tidur, muridnya ini juga tidur. Begitu nanti di tempat itu, tempat mereka beristirahat, muridnya Nabi Musa melihat kalau ikannya jatuh atau ikannya keluar dari keranjang yang dipakai untuk mewadahi ikan ini. Di awal tadi sudah dipesani, wa idz qala Musa li fatahu, Nabi Musa sudah berpesan, tolong perhatikan ikan ini. Nanti kalau ikan ini hilang, maka ingatkan aku. Tapi yang namanya manusia, dan ini kehendak Allah. Sudah sampai di tempat pertemuan dua lautan tadi, mereka beristirahat. Kemudian ikan yang dibawa, nah ini menariknya, nasiyahutahuma, ikannya, mereka melupakan ikannya. Nah ini pertanyaannya, ikan apa yang dibawa? Dan Masya Allah Pak, ternyata yang dibawa bukan bandeng presto, bukan. Yang dibawa ikan asin. Ikan asin. Jadi kebayang ya, Nabi Musa perjalanan menuntut ilmu sejauh itu, bekalnya, salah satu bekalnya adalah ikan asin. Gresek mungkin bahasa kita ya. Ikan asin. Jadi ini lagi-lagi untuk memberikan pelajaran kepada kita, kepada anak kita, bahwa penuntut ilmu itu hidupnya harus sederhana. Kalau sedang proses belajar menuntut ilmu, harus siap rekoso, harus siap tirakat, nggak boleh mewah hidupnya, nggak boleh manja. Kalau memang di tempatnya belajar ada fasilitas, ya tidak apa-apa, manfaatkan fasilitas itu, gunakan. Tapi tidak harus berlebihan. Lihat Nabi Musa alaihissalam dengan perjalanan sepanjang itu, bekal yang disebutkan oleh Allah adalah hut, ikan, dan ikannya ikan asin, bukan ikan yang mewah, ikan yang apa yang paling lezat, bawal atau apa? Tidak, ikan asin. Jadi ketika mereka beristirahat, anak muda ini tahu kalau ternyata ikannya jatuh, ikannya lepas, ikannya keluar. Padahal itu ikan sudah mati. Padahal ikannya sudah mati. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan ini hidup. Kemudian ikan ini hidup, bergerak menuju ke air, dan muridnya melihat sebenarnya, melihat kejadian itu. Cuma beliau tidak membangunkan Nabi Musa yang sedang tidur. Dan ini adab seorang murid kepada guru yang harus diperhatikan. Jadi sebagaimana Nabiullah Khidir Yusha bin Nun ini melihat gurunya sedang istirahat, maka beliau tahan dulu. Beliau tidak segera memberitahu gurunya karena gurunya sedang istirahat. Dan lagi-lagi ini adab tertinggi. Yang seperti ini pernah dicontohkan. Jadi dalam Islam juga Masya Allah luar biasa banyak kisah para salafus soleh dalam belajar. Di antaranya contoh tertingginya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dalam proses belajarnya, beliau pernah datang. Suatu hari dia bilang kepada temannya, yuk kita banyak belajar kepada para sahabat, mumpung mereka masih banyak. Mumpung mereka jumlahnya masih banyak, kita bisa belajar kepada siapa saja. Lah, teman anak muda yang temannya ini ketika diajak belajar bareng, dia mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ngapain kamu belajar? Mereka lo masih banyak. Kalaupun kamu belajar punya ilmu, ilmu gak akan seberapa dibandingkan mereka. Kan? Orang pasti akan lebih memilih belajar kepada mereka daripada kepadamu. Ngapain kita belajar? Mereka para ulama banyak kok. Akhirnya Ibnu Abbas yang berangkat sendiri, Pak. Belajar sendiri. Temannya orang-orang Ansar ini karena tidak mau, ya sudah, ditinggal. Salah satu peristiwa yang nanti direkam dalam perjalanan Ibnu Abbas menuntut ilmu. Jadi Ibnu Abbas di waktu siang hari
karena beliau ingin belajar ilmu kepada Zaid bin Thabit. Maka di siang yang terik, dan kita tahu gambaran tentang panasnya Jazirah Arab di siang hari. Jadi kalau di siang hari panasnya luar biasa, bisa sampai 40, 45 bahkan 50. Makanya kalau di siang hari kosong, nggak ada orang aktivitas. Beda dengan sekarang. Kalau dulu hampir jarang orang itu aktivitas di siang hari karena panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Belum lagi nanti kalau ada angin itu bisa menerbangkan debu-debu atau pasir-pasir itu. Jadi, Ibnu Abbas di waktu siang itu, karena betul-betul pengen belajar, ada yang perlu ditanyakan, maka beliau datang ke rumah gurunya, Zaid bin Thabit. Begitu beliau datang, ternyata rumah gurunya tertutup pintunya. Maka beliau mencoba untuk salam beberapa kali dan ternyata tidak dibuka. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau menunggu. Karena sekali lagi waktu siang jarang orang keluar rumah. Yang ada digunakan untuk beristirahat. Maka beliau berhusnudzon, sang guru sedang istirahat. Ibnu Abbas tidak pulang, Pak. Ibnu Abbas tidak pulang. Beliau nunggu di emperan rumah sang guru ini sambil terduduk di situ. Nunggu sampai gurunya yang bangun, sampai gurunya keluar dari rumah, baru nanti ditemui. Jadi beliau tidak pulang, bayangkan. Maka ketika nanti gurunya keluar, kaget kan, melihat Ibnu Abbas ada di teras rumahnya di kondisi yang sangat panas. Ditanya, ada apa wahai anak paman Rasulullah? Kalau engkau ada keperluan, suruh orang untuk memanggilku, biar aku yang datang kepadamu. Lihat kalimatnya, dan ini nanti diabadikan menjadi kaidah dalam kita belajar. Tidak wahai guru, karena sesungguhnya ilmu itu harus didatangi, bukan sang guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru. Al ilmu ya'ti wala yu'ta, al ilmu yu'ta. Jadi ilmu itu didatangi, bukan gurunya yang datang. Itu sudah pernah kita sampaikan. Maka itu proses pertama yang dilihat. Proses yang berikutnya, Zaid bin Thabit ini ketika sedang mengendarai onta, maka beliau naik di atas onta. Abdullah bin Abbas yang melihat gurunya sedang berjalan menaiki onta itu, maka beliau bergegas menuju ke onta gurunya, kemudian mengambil tali kekang onta dan menuntunnya. Maka Zaid bin Thabit, gurunya merasa sungkan, karena yang ada di bawah adalah anak pamannya Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Maka beliau mengatakan, naiklah kemari, naiklah ke atas, jangan berjalan. Maka kemudian beliau mengatakan, tidak, beginilah kami diajari untuk memuliakan ulama-ulama kami. Beginilah kami diajari untuk memuliakan guru-guru kami, yaitu menempatkan mereka di posisi yang tinggi, sementara kita sebagai murid harus merendahkan diri. Maka kemudian Zaid bin Thabit turun dari kendaraannya dan beliau minta, julurkan tanganmu, julurkan tanganmu wahai anak paman Rasulullah. Maka tangannya dijulurkan. Zaid bin Thabit kemudian mengambil tangan itu dan menciumnya. Beliau kemudian mengatakan, beginilah kami diajari untuk memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Lihatlah, pemandangan guru dan murid, dua-duanya pengen mendapatkan kemuliaan. Sang murid ingin mendapatkan kemuliaan dengan memuliakan gurunya setinggi-tingginya. Gurunya juga pengen mendapatkan kemuliaan dengan memuliakan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sini begitu. Sang murid ini atau sang pembantu ini melihat ikannya lepas, beliau tidak segera memberitahu gurunya karena sedang istirahat. Lah bagaimana ikan itu bisa lepas? Tadi ikan itu mati di bawah. Nanti banyak versi. Di antaranya ikan itu nanti dihidupkan oleh Allah dengan cara ikan itu kecipratan air. Ada yang menyebutkan ma'ul hayah dan yang lain. Intinya ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang sudah mati itu, kemudian ikan itu menjadi hidup, bergerak, dan dia mencari jalannya menuju ke air, menuju ke laut. Dan ketika ikan ini bergerak,
Allah jadikan jalannya ikan ini membekas, meninggalkan bekas, sehingga nanti ketika Nabi Musa lewat kemudian kembali lagi masih ketemu dengan bekas ikan yang lepas ini. Karena kalau nggak ada bekasnya nanti susah nanti. Nabi Musa kesulitan. Jadi Allah jadikan ikan yang bergerak menuju air ini ada membekas, memberikan bekas. Padahal kita tahu kan ikan beratnya seberapa, tapi ternyata dia meninggalkan bekas. Di antaranya di tafsir nanti disebutkan bekas yang dilewati ikan ini dia menjadi keras, mengeras itu pasirnya. Jadi nanti kelihatan. Maka lihat, kita coba perhatikan penjelasannya. Allah menolong hambanya yang beriman untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, kita punya tujuan mulia, maka Allah pasti akan memudahkan, memberikan taufik. Kemudian lupa bagian dari sifat manusia. Ini poin pertama yang kita sampaikan. Sebelum nanti kita koreksi di berikutnya, kita tambahkan pembahasan di berikutnya. Yang ketiga, penuntut ilmu itu harus tirakat, harus siap rekoso, tidak boleh hidupnya mewah manja, tidak boleh. Kalau selama dia dalam proses menuntut ilmu, maka harus siap rekoso. Kemarin sudah kita sampaikan, bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah mudah untuk mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tanpa Nabi Musa mengalami kesulitan ini. Tapi tidak, Allah ingin mengajarkan kepada kita semuanya, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, sekelas Nabi Musa saja dibuat sulit dalam tanda kutip ketika ingin menuntut ilmu, belajar kepada Nabi Khidir. Maka kita sampaikan kisah ini kepada anak-anak kita. Jadi penuntut ilmu harus siap rekoso, siap untuk hidup tirakat, hidup susah, hidup berat dalam proses menuntut ilmunya. Dan ini tadi kita sampaikan tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan ikan yang tadinya sudah mati menjadi hidup. Kemudian dia keluar dari keranjangnya menuju ke laut, dan tadi meninggalkan jejak dari perjalanan ikan itu menuju ke sumber air atau ke air. Falamma jawaza. Jadi ketika mereka sudah selesai istirahat, ikannya lepas, Allah takdirkan muridnya lupa untuk memberitahu. Akhirnya apa? Mereka berjalan, padahal itu tempat yang dituju. Jadi tempat di mana mereka beristirahat itu adalah tempat yang mereka tuju. Tapi dibuat lupa. Sang murid ini lupa memberitahu gurunya tentang ikan yang lepas. Maka akhirnya apa? Mereka melanjutkan perjalanan. Jadi sudah sampai ketemu pertemuan dua laut. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Lihat perjalanannya. Perjalanannya masih satu malam itu masih dilanjutkan berjalan sampai paginya berjalan lagi. Sampai siang. Jadi kelewatnya agak tanggung-tanggung. Jalan malam itu masih dilanjutkan dengan berjalan sampai paginya, sampai siang. Sampai siang baru nanti kita lihat kisah ini. Falamma jawaza. Ketika keduanya ini melewati pertemuan dua laut yang mereka tuju itu, mereka sudah lewat berjalan, maka tiba waktu siang, Allah jadikan Nabi Musa ini merasa lapar. Jadi laparnya tidak sejak awal, Pak. Itu lagi-lagi takdir Allah itu ya. Mungkin kita ngerasanya kok sepertinya Allah mempermainkan. Kadang kan begitu kan. Allah suka mempermainkan saya. Tidak, itu bagian takdir indah yang Allah siapkan. Takdir luar biasa yang Allah sampaikan. Allah buat Nabi Musa itu laparnya setelah lewat, Pak, bukan pas istirahat tadi. Kalau kita perjalanan kan berhenti di mana itu mesti nyemil makan apa gitu kan. Berhenti lagi ya makan lagi. Kok ada yang dimakan. Tapi tidak untuk Nabi Musa ini. Mereka beristirahat di tempat pertemuan dua laut. Allah takdirkan Nabi Musa saat itu belum lapar. Begitu mereka sudah terlewat satu malam dan satu hari, baru Allah jadikan Nabi Musa merasa lapar. Kemudian beliau mengatakan, qala li fatahu. Maka Nabi Musa
berkata kepada yang bantu ini, atina ghada'ana, hadirkan kepada kita makanan kita, bekal kita. Jadi Nabi Musa mengatakan ghada'ana, bekal kita, bukan bekalku, bukan makananku, bukan makanan khusus untukku. Laki-laki ini bagian dari sikap tawadhu yang ditambahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada muridnya, kepada pembantunya. Beliau mengatakan ini milik kita bareng-bareng, ini kita makan bareng-bareng. Atina ghada'ana, ayo hadirkan makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita dalam perjalanan ini sudah cukup lelah, sudah cukup lapar. Jadi tadi kita sampaikan kan, bahwa Allah jadikan Nabi Musa merasa lapar ini setelah terlewat tadi. Apa pelajaran yang kita ingin sampaikan? Pertama tadi sikap tawadhu Nabi Musa di awal, bagaimana beliau bicara dengan pembantunya, dengan anak muda ini. Yang kedua, bagaimana Nabi Musa mengatakan tentang yuk hadirkan makanan kita, bekal kita, kita makan bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa laqad laqina, kita sama-sama bareng merasakan lelah, merasakan lapar bareng-bareng. Jadi tidak aku, tidak ada kata aku itu, tidak ada. Jadi Nabi Musa menyertakan muridnya dalam sebuah keadaannya. Yuk kita lapar bareng-bareng, kita juga lelah bareng-bareng, kita merasakan kesulitan ini bersama-sama. Nah, itu pentingnya orang itu kalau dalam perjalanan bersama-sama, pentingnya saling memahami, pentingnya berbagi rasa, tidak egois, tidak merasa aku dan aku. Kalau begitu ya nanti perjalanan akan terasa berat. Tapi kalau kita menyertakan yang bersama dengan kita, dengan semua kondisi kita, maka itu yang nanti meringankan perjalanan kita walaupun berat. Lelah, lapar, sakit, kondisi berat, kondisi sulit, itulah jalannya penuntut ilmu. Itulah jalannya penuntut ilmu. Kenapa? Karena ujung dari perjalanan menuntut ilmu adalah surga. Kita ingat hadis yang sangat masyhur, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu, maka Allah mudahkan untuknya dengan perjalanan tersebut, Allah mudahkan menuju surga. Jadi wajar kenapa proses belajar itu berat, kenapa proses belajar itu banyak tidak enaknya, karena ujungnya adalah surga. Dan lagi-lagi kita pernah menyampaikan tentang kalimat Nabi SAW, wa huffatil jannatu bil makarih, surga itu jalan menuju ke sananya banyak hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, banyak hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Itu jalan menuju surga. Sebagaimana kita sampaikan kan, tidak ada mukjizat di sini. Nabi Musa tidak menggunakan tongkatnya untuk membelah jalan biar lebih mudah, tidak. Nabi Musa juga tidak menggunakan mukjizatnya yang lain untuk mempercepat jalannya, tidak ada sama sekali. Semua kelelahan perjalanan ini betul-betul dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kalimat ulama, beliau mengatakan, para ulama mengatakan, man ramal ilma, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, barang siapa yang menghendaki ilmu, bila sabrin, kok tidak sabar dalam perjalanan belajar menuntut ilmu itu, faqad wahima, maka dia cuma berkhayal. Orang pengen dapat ilmu tapi kok leyeh-leyeh. Orang pengen dapat ilmu kok nyantai-nyantai misalkan. Gak mau serius, gak mau rajin, gak mau giat, gak tekun, gak tirakat. Tadi kita sampaikan, dia sedang berkhayal pengen dapat ilmu itu. Jadi prosesnya harus dijalani. Proses berat berilmu itu harus dijalani. Kemudahan hadir bersama dengan kesulitan. Setiap mengalami kesulitan, sebenarnya Allah sudah hadirkan kemudahan. Cuma kadang kita tidak sabar. Cuma kadang kita tidak tidak sabar. Kok rak barbar, kok nggak selesai-selesai, kok kesulitan datang bertubi-tubi. Sebenarnya tidak. Allah sudah menyiapkan kemudahan.
ketika kesulitan itu hadir. Sebagaimana ayat fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Artinya apa? Kesulitan itu datang, maka Allah sudah siapkan kemudahan sebenarnya. Dan pertolongan Allah akan hadir ketika seseorang mentaati perintahnya, mentaati aturan Allah. Selagi dia mentaati aturan Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, berikan taufik. Dan Masya Allah, lagi-lagi tadi, nanti muridnya menyampaikan, ayo datangkan makanan kita. Apa katanya? Qala ara'aita iz awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut. Wahai guru, wahai Nabi Musa, tahukah engkau ketika tadi kita beristirahat di sebuah batu, di tempat yang sebelumnya tadi, tempat kita beristirahat di atas batu itu atau berlindung di batu itu, fa inni nasitul hut, aku lupa memberitahu kalau ikan yang kita bawa itu ikannya jatuh, ikannya hilang, ikannya bergerak. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali syaitan. Tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, untuk menyampaikannya kepada engkau, kecuali syaitan yang membuatku lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan yang lepas itu, dia berjalan menuju laut dengan cara yang aneh, dengan cara yang ajaib. Tadi kita sampaikan kan, ikan yang mati tiba-tiba bergerak lagi, tiba-tiba hidup lagi, kemudian dia menuju ke air, menuju ke arah laut. Yang ini kita sampaikan di ayat ini, adab seorang murid kepada guru. Yang tadi kita sampaikan, beliau tidak mengganggu gurunya yang sedang beristirahat. Beliau tidak membangunkannya. Nunggu sampai gurunya yang bangun sendiri, baru nanti kita punya keperluan apa kita sampaikan. Kemudian, jangan mencela seseorang karena dia lupa. Jangan menghadik seseorang ketika dia lupa, apalagi dia menyampaikan, mengakui kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kesalahan karena dia lupa, dan itu lupa itu bukan karena kebiasaan, lupa itu bukan karena dia sembrono, maka ya kita jangan marahi. Tapi kalau sengaja lupa atau lupa terus, ya itu beda lagi, itu beda lagi. Atau sengaja melupakan, maka beda lagi. Ini babnya adalah orang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, karena dia lupa, betul-betul lupa, maka tidak boleh dicela, tidak boleh dimarahi, tidak boleh dihardik. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Bayangkan, gara-gara lupa muridnya ini, mereka terlewat semalam dan 1 hari dengan lupa yang menyengsarakan sebenarnya. Tapi karena muridnya ngaku dengan baik, saya tadi lupa, mohon maaf, saya tadi lupa untuk memberitahu tentang ikan yang lepas tadi, maka Nabi Musa memaafkan dia. Dan di sini kita sampaikan lupa yang dialami oleh muridnya Nabi Musa menghadirkan kebaikan. Karena gara-gara lupa itu ya tadi mau tidak mau ujungnya nanti adalah kebaikan. Allah pertemukan Nabi Musa dengan tujuan yang ingin dicapainya. Lupa yang mengakibatkan kita tertunda dari kebaikan, lupa yang membuat kita kehilangan peluang kebaikan, itu datanya dari syaitan. Jadi kalau kita lupa sesuatu padahal kita ingin mengerjakan satu kebaikan, kita lupa sesuatu padahal kita ada amal soleh yang kita lakukan kemudian kita lupa, maka itu adalah ulah syaitan. Itu adalah ulah syaitan. Dan yang terakhir yang kita sampaikan, muridnya Nabi Musa ini menyampaikan udurnya, menyampaikan alasannya karena kesalahannya, dan 2 hal ini yang membuat Nabi Musa memaafkan dan tidak mencelanya sama sekali. Maka apa yang terjadi? Begitu mereka sudah terlewat semalam dan 1 hari, akhirnya mereka harus kembali. Mereka harus kembali lagi menyusuri jalan yang tadi dilewati setelah semalam dan 1 hari, untuk kembali ke tempat semula mereka beristirahat. Dan disitulah nanti Nabiullah Musa alaihissalam dipertemukan dengan sang guru, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ini mungkin yang bisa disampaikan
tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti ada yang menarik, Pak, sudah ketemu, ternyata ya tidak mudah-mudah amat untuk belajar. Jadi sudah perjalanan panjang seberat itu, sampai harus terlewat balik lagi. Begitu ketemu sang guru, mau belajar saja, diberikan syarat yang tidak mudah. Ya, sudah ketemu dengan gurunya, minta izin, masih diuji, masih diberikan syarat yang sangat berat. Sampai akhirnya kita tahu nanti Nabi Musa tidak sempurna, tidak berhasil secara sempurna dalam proses belajarnya. Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.